Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil kerja kami mengenai klasifikasi penyakit daun kubis menggunakan CNN dan Reset 50. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Pertama, saya Bagas Duriansyah dengan NIM 1023 YF24B. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Tessa Sapitri dengan nomor induk 1022 kelas IF24B. Dan rekan saya, Perkenalkan nama saya Septian Eka Putra dengan induk akhiran 1124 dari kelas YF24A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Akmal Ghifari dengan NIM akhir 1036 dari kelas YF24B. Dan terakhir saya Syalebi Fajli Nugraha dari kelas dengan NIM 1013 dari kelas YF24B. baik, terima kasih atas memperkenalkan dirinya masing-masing. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mendengarkan penjelasan dari saudara Septian Eka Putra mengenai identifikasi masalah. Silakan saudara. Oke, terima kasih. Untuk mengidentifikasi masalah, sebagai langkah awalnya kami menentukan fokus utama penelitian ini, yaitu mengklasifikasikan kondisi daun kubis melalui citra digital menggunakan pendekatan deep learning. Kami melakukan studi literatur mengenai karakteristik penyakit daun kubis, teknik pengolahan citra digital, arsitektur, atau CNN, serta metode transfer learning dengan ResNet 50. Tujuannya adalah memastikan penelitian ini dibangun di atas landasan teori yang kuat sehingga kami dapat menentukan pendekatan model yang paling tepat dan akurat. Dengan fondasi teori yang sudah siap, kami lanjutkan ke tahap pengumpulan dan pengolahan datanya. Oke, lanjut untuk ke pengumpulan datasetnya. Baik, izin share screen. Lanjut. Oke. Jadi di sini kami ngumpulin data data citra daun kubis dari dua sumber, yaitu platform Kaggle sebanyak 80% dan pengambilan langsung di lapangan sebanyak 20%. Seluruh data kemudian dikelompokkan ke dalam 5 kategori penyakit, yaitu ada bercak daun Alteria atau cabbage Alteria leaf spot. Terus ada daun busuk hitam atau cabbage black rot. Terus yang ketiga ada embun bulu atau cabbage doway mildew. Terus ada kubis sehat yang itu cabbage healthy. Dan yang terakhir itu ada kerusakan akibat hama, cabbage pest damage. Total dataset itu berjumlah 7.500 gambar untuk data latih dan validasi, serta 613 gambar untuk data uji. Dari 7.500 gambar tersebut, sistem secara otomatis membagi menjadi 6.000 gambar untuk data latih dan 1.500 gambar untuk data validasi. Sementara itu, 613 gambar yang dihapuskan secara terpisah sebagai data pengujian. Dataset telah disimpan di Google Drive dan dengan struktur folder berdasarkan kelas penyakitnya sehingga siap untuk diproses lebih lanjut. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan ke processing pre-processing data ya. Oke, saya lanjut untuk pre-processing data. Kami melakukan pra-pemrosesan data untuk meningkatkan kualitas citra sebelum masuk ke tahap pelatihan. Langkah-langkah yang dilakukan itu meliputi pertama, penyeragaman ukuran. Jadi seluruh gambar diseragamkan menjadi 224 kali 224 pixel agar konsisten saat dimasukkan ke model. Yang kedua, itu kita normalisasi. Jadi rentan nilai pixel itu dari 0 sampai 255 disusutkan menjadi 0 sampai 1 untuk mempercepat konvergensi dan menurunkan beban komputasi. Terus selanjutnya kita lakukan augmentasi data. Jadi untuk menjaga overfitting, gambar latih diperkaya variasinya melalui rotasi,
di flip horizontal, kita zoom juga, terus kita pergeseran posisi dan penyesuaian kecerahan atau brightness-nya disesuaikan gitu. Melalui ketiga langkah ini, dataset menjadi lebih bervariasi dan siap buat dilatih ke dalam model CNN maupun ResNet 50. Oke, selanjutnya ada pembagian dataset. Silakan. Baik, selanjutnya pembagian dataset. Setelah pemrosesan, dataset dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada data latin atau training, terdapat 6.000 gambar dari 7.500 gambar utama yang digunakan mengajarkan model mengenali pola penyakit daun kubis. Yang kedua ada data validasi, yaitu terdapat 1.500 gambar sisanya yang digunakan untuk memantau kemampuan generalisasi model selama proses berlangsung. Lalu yang terakhir ada data uji, terdapat 613 gambar yang disiapkan secara terpisah, digunakan untuk mengevaluasi performa akhir model pada data yang belum pernah dilihat sebelumnya. Juga memeriksa distribusi label pada masing-masing bagian dataset untuk memastikan proporsi kelas seimbang. Hasilnya menunjukkan bahwa kelima kelas memiliki yang merata pada ketiga subset data. Lalu selanjutnya ada perancangan model dan pelatihan. Oke, baik. Selanjutnya perancangan model dan pelatihan. Di sini kami membandingkan dua pendekatan model. Yang pertama itu CNN Custom. Di sini dibangun dari nol dengan rangkaian lapisan konklusi, max polling, dropout, dan lapisan dense penuh untuk mengekstrak fitur gambar secara mandiri. Selanjutnya ada rancangan ResNet 50. Di sini memanfaatkan arsitektur ResNet 50 yang sudah terlatih dengan dataset ImageNet, kemudian hanya memodifikasi lapisan akhir untuk mengenali kelima kategori penyakit kubis. Kedua model dilatih dengan konfigurasi berikut: batch size 32 gambar per langkah, optimizer, Adam, loss function, parase kategori, konsentropi. CNN dilatih maksimal hingga 80 epoch, sedangkan ResNet dilatih sebanyak 30 epoch. Selain itu, kami menerapkan 3 callback untuk menjaga efisiensi pelatihan. Pertama itu ada early stopping, menghentikan pelatihan lebih awal jika performa model sudah mencapai titik maksimal. Di sini kami dihentikan pada epoch 61. Yang kedua ada reduce neuron plateau, menurunkan learning rate secara otomatis jika performa stagnan. Terus yang terakhir ada model checkpoint untuk menyimpan bobot model terbaik selama pelatihan. Baik, terima kasih atas penjelasannya ya dari saudara Levi. Jadi di sini kita sudah menyediakan validasi loss dan juga akurasi dari hasilnya gitu. Di sini terlihat bahwasanya akurasi validasi per epoch bagi CNN ini dia ada di bawah, sedangkan ResNet dia ada di atas karena tadi kita lihat dia dapat di angka 80%. Nah, 80% sedangkan CNN di angka 74%. Maka dari itu kelihatannya perbandingan akurasi tes tersebut terlihat bahwasannya ResNet memiliki akurasi yang sangat tinggi. Dan juga dari hasil klasifikasi reportnya di sini precision dari CNN dia cuma dapat 78%, terus recall-nya 75%, F1 score-nya 76, dan
Untuk ResNet 50, precision-nya dapat 81%, recall-nya juga sama, dan ini juga F1 score-nya dapat 80%. Dan bisa disimpulkan bahwasanya di sini secara akurasi CNN dan ResNet itu lebih baik ResNet gitu. Tapi tidak hanya itu, kita juga melihat di confusion matrix di sini. Yang di sini kita bisa lihat bahwasanya CNN lebih apa istilahnya? Lebih konsisten dalam dalam mendeteksi gitu untuk bagian setiap labelnya. Dan juga untuk ResNet tidak kalah, hanya saja di sini bisa kelihatan untuk bagian alternaria lip spot ResNet lebih unggul dibandingkan CNN gitu. Oke, di sini bisa dilihat akurasi per kelasnya. Di sini selalu yang oranye itu ResNet unggul akurasi dari KB Healthy, PSDM, KB Healthy, Downy Mildeo, dan juga lip spot gitu. Dan di sini ada apa istilahnya? Testing gambarnya secara langsung gitu. Jadi kita ambil data tes yang belum dipakai sebelumnya, dan kita bisa lihat di sini kita mengambil ResNet untuk di testing. Di sini dia pola grade cam-nya sama, dia selalu sama. Maka dari itu hasilnya itu yang seharusnya alternaria lip spot dia malah cabbage healthy, dan juga di sini ada alternaria lip spot dan hasilnya tetap healthy. Maka bisa disimpulkan bahwasanya ketika di testing ResNet ini tidak bisa mendeteksi dengan baik gitu, karena hasil dari keseluruhan tetap cabbage healthy begitu. Dan di sini saya juga melakukan testing untuk CNN, dan terkejutnya bagian CNN ini dia memiliki akurasi yang bisa dibilang tidak terlalu bagus, tapi tepat gitu. Di sini ada grade cam heat map-nya, dia kita lihat di sini kan alternaria lip spot, dan dia bisa mendeteksi kalau itu alternaria lip spot. Dan bisa dilihat ada sedikit miss di bagian sini, dia seharusnya masuknya ke bagian alternaria lip spot, tapi sayangnya dia masuk ke Downy Mildeo. Ya, kita bisa lihat semuanya kalau di sini yang konsisten itu CNN dibandingkan dibandingkan ResNet, karena tadi ResNet resultnya itu hampir semua healthy. Saya sudah mencoba untuk meremake di bagian datasetnya, saya ubah lagi, saya augmentasi, saya segmentasi, dan akhir tetap sama, dia menghasilkan result yang selalu sama gitu, cabbage healthy. Oke, untuk perbandingannya di hasil akhir yang telah kita temukan tadi, bisa disimpulkan ketika pelatihan di sini ResNet memiliki akurasi tesnya lebih tinggi, sedangkan CNN dia ada di angka 74%. Cuman ketika kita testing, akurasi yang lebih baik itu di sini adalah CNN dibandingkan ResNet. Jadi dapat disimpulkan ketika di bagian melatih, si ResNet itu lebih unggul daripada CNN. Sedangkan ketika modelnya diuji gitu secara langsung menggunakan data yang belum ada, ResNet di sini menghasilkan output yang selalu sama, yaitu hold dan tidak tepat sama sekali. Sedangkan CNN dia menghasilkan output yang sama walaupun ada sedikit miss begitu. Itu kesimpulan dari hasil penelitian kami, bahwasanya ResNet masih mendapatkan miss, sedangkan CNN walaupun akurasi latihannya tadi itu 74%, tapi hasil dari testingannya itu dia lebih baik daripada ResNet. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.